Hello wise people, saya Vian. Pada tanggal 13 Agustus kemarin, Xiaomi baru saja merayakan kelahiran mereka yang hingga detik ini telah mencapai tahun yang ke-10. Dalam video itu, Alvin Se menceritakan kembali bagaimana perjuangan Xiaomi dimulai. Bagaimana sebuah brand baru dari sebuah perusahaan startup yang sangat kecil, hanya dalam waktu 2,5 tahun saja mampu menjadi brand nomor 1 di China. Hanya dengan bermodalkan sebuah kejujuran. Kisah ini justru kembali memberikan begitu banyak kenangan di benak saya, hingga akhirnya membuat saya kembali mengais-ngais kenangan masa lalu. Saya mulai mencari lagi sebuah smartphone yang sudah tersimpan rapat dalam kenangan dan debu. Redmi 1S. Salah satu smartphone yang menjadi tonggak dimulainya sejarah Xiaomi di Indonesia yang dirilis pada tanggal 27 Agustus 2014. Hampir sekitar 6 tahun yang lalu. Saya ingat betapa smartphone ini pada masanya membuat semua orang terkejut dengan produk value-nya yang luar biasa. Kemudian setelahnya, Xiaomi kembali mengejutkan semua orang dengan dirilisnya A series yang memberikan produk price to performance yang sangat luar biasa. Saya ingat betapa besarnya euforia kala itu ketika Redmi 5A di-launching pertama kali di Indonesia. Sebuah smartphone fenomenal yang dijual dengan bandrol hanya Rp999.000, yang akhirnya membuat A series mendapatkan predikat sebagai King of Entry Level. Dan legacy itu terus berlanjut ke Redmi 6A, Redmi 7A, Redmi 8A, dan akhirnya Redmi 9A. Redmi 9A ini bisa saya bilang tidak hanya sekedar sebuah smartphone penerus A series, tapi bisa saya bilang sebuah apresiasi untuk para Mi fan. Mungkin banyak brand boleh mendeskripsikan arti dari sebuah kejujuran. Namun apa yang Xiaomi berikan melalui seri terbarunya ini yang di-launching tepat pada perayaan 10 tahun Xiaomi, membuat saya percaya bahwa Redmi 9A adalah sebuah proyek apresiasi untuk para Mi fan. Saya cukup kagum dengan kejujuran Xiaomi yang berani menyatakan komitmennya dengan membuka strategi perusahaannya, yang selama ini berprinsip untuk tidak mengambil margin profit bersih di atas 5% dari bisnis perangkat kerasnya. Janji ini membuat Xiaomi untuk terus melakukan efisiensi demi terus memberikan harga sejujurnya. Memangkas biaya operasional sehingga uang yang dibelanjakan konsumen sebagian besar digunakan untuk membeli produk dengan harga sebenarnya, supaya para konsumen bisa sepenuhnya membeli sebuah produk hanya untuk hardware dan teknologinya saja, bukan membayar biaya marketing, distribusi maupun margin profit bagi para retailer dalam seluruh jalur distribusinya. Sebuah strategi marketing yang menurut saya revolusioner, namun sekaligus sangat-sangat beresiko. Karena model bisnis seperti ini pondasinya hanya didasarkan pada sebuah trust kepada konsumennya, yaitu bergantung pada impresi dan rekomendasi kepuasan konsumennya yang harapannya akan ditularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nggak heran kalau hingga di usia yang ke-10 pada tahun 2020 ini, visi jangka panjang Xiaomi justru terdengar semakin sederhana. Namun bagi saya punya filosofi jiwa yang begitu besar, yaitu hanya ingin menjadi perusahaan terkeren di hati para Mi fan. Simpel kan? Karena mereka sadar, model bisnisnya ini nggak akan bisa berjalan tanpa loyalitas para Mi fan. Buat kalian para Mi fan, yes, bagi Xiaomi, kalian bukan sekedar konsumen, tapi antusiasme dan loyalitas kalianlah yang membesarkan nama Xiaomi. Jadi kenapa Redmi 9 ini saya bilang adalah sebuah proyek apresiasi dari Xiaomi untuk Mi fan? Coba kita breakdown sejenak. Mungkinkah sebuah smartphone dengan beberapa selling point seperti ini dibanderol dengan harga Rp999.000? Layar display 6,5 inch HD Plus dengan dot drop design 3D unibody. Layar yang termasuk gede untuk ukuran kelas smartphone entry level. Udah dilengkapi juga dengan sertifikasi rendah cahaya biru TUV Rainland, yang diklaim bikin mata jadi nggak mudah lelah kalau pantengin layar lama. Chipset MediaTek Helio G25 sekaligus jadi yang pertama dipakai di market Indonesia. Antutunya mendapatkan skor 80 ribuan. Testing PUBG ada di balance medium. Yang uniknya setelah kita mainin cukup lama, performa Helio G25 yang ada di Redmi 9A ini justru terasa lebih stabil, dengan jarang sekali terjadi frame drop, jika dibandingkan dengan performa Helio G35 yang dipakai oleh brand sebelah. Kapasitas baterai 5000 mAh yang ternyata punya manajemen daya yang benar-benar bagus. Saya testing buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sekitar 6%. Kemudian buat main PUBG selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sekitar 10%. Jadi saya rasa efisiensi dayanya jadi lebih optimal dengan chipset MediaTek Helio G25 12 nanometernya, yang menurut saya masih bisa kalau buat daily driver dengan pemakaian wajar tembus selama 2 hari.
Dan yang terakhir kameranya. Meskipun menggunakan single main camera 13 megapiksel, ternyata hasil jepretannya bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik di kelas entry level. Coba lihat deh foto-foto berikut ini. Kualitas detailnya masih terlihat jelas, dan warnanya kelihatan natural. Menurut saya AI-nya bagus banget sih ini. Cukup dengan single camera tapi bisa hasilin kualitas seperti ini. Dan yang saya suka dengan adanya satu kamera, menurut saya justru nunjukin kalau mereka nggak ngasih banyak gimmick dan lebih komitmen sama filosofi dari segmen entry level, yaitu concern ke urusan price yang seharusnya affordable, supaya harga tetap bisa serendah mungkin tanpa ngasih terlalu banyak gimmick, yang akhirnya lama-lama justru bikin segmen entry level harganya jadi makin mahal aja belakangan ini. Nah, gimana bro? Masuk akal nggak kalau smartphone kayak gini bisa didapetin dengan harga mulai dari 999.000 aja? Gila kan? Jadi sepakat kan kalau di awal video saya bilang bahwa Redmi 9A ini pada dasarnya merupakan sebuah proyek apresiasi dari Xiaomi buat para Mi fan. Karena harga itu sendiri merupakan bentuk wujud terima kasih atas kesetiaan para Mi fans pengguna seri Redmi A, khususnya Redmi 4A, 5A, dan 6A. Salut sih sama kejujuran mereka ngebuka semua rahasianya. Mi fan jadi makin berasa diperlakukan kayak temen aja kan. Yang membuat slogan dan klaim mereka seperti jagoannya semua orang maupun the new king of entry level sama sekali nggak terdengar absurd di telinga kita, karena memang begitulah kenyataannya. Semua kisah ini sekaligus menjawab pertanyaan mendasar kenapa Xiaomi bisa punya banyak banget fans garis keras sampai seperti sekarang. Salut buat Xiaomi, dan saya harap mereka nggak pernah lupa sama filosofi dan visi mereka sejak awal kelahiran, bahwa Xiaomi ini bisa besar sampai saat ini karena dibangun oleh fondasi kepercayaan para konsumennya, yaitu Mi fan. Saya Vian, see you in the next videos.